Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan Brunel untuk menjelaskan berkaitan dengan adanya gejala confluent orange spotting atau bercak-bercak oranye pada tanaman kelapa sawit yang disebabkan karena kekurangan unsur hara kalium. Di mana bahwa unsur hara kalium ketika jumlahnya tidak tersedia dalam cukup besar, maka salah satu identifikasinya adalah menggunakan warna daun yang mengalami bercak-bercak warnanya oranye. Lah, bercak oranye ini biasanya untuk tanaman kelapa sawit terjadi ada kemungkinan dua hal yang ada. Yang pertama adalah bahwa pemberian kaliumnya terlalu sedikit adalah sangat mungkin terjadi. Sekali lagi, pemberian kaliumnya sangat sedikit. Misalnya pemupukan kita menggunakan KCl yang tidak jumlah atau kilogramnya tidak banyak ya, artinya bahwa hanya setengah kilo setahun, sementara panen kelapa sawit adalah jumlah unsur hara yang diambil dari panen kita itu cukup besar. Apalagi kalium merupakan unsur hara utama untuk pembentukan buah pada tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga ketika tidak tersedia, kita hanya memberikan unsur hara sedikit saja, maka sangat mungkin akan terjadinya bercak-bercak oranye ini. Lah, kemungkinan yang kedua apa, Pak Wendy? Kemungkinan yang kedua adalah bahwa kalium dan magnesium adalah bersifat antagonistik. Menurut hukum Liebig, ini mungkin gara-gara yang hal kayak gini ya, bahwa dikira bahwa Brunel itu hanya pustakawan saja, sebenarnya ya tidak. Jadi mungkin menurut hukum Liebig di dalam ilmu kesuburan tanah itu di ilmu tanah itu selalu digaung-gaungkan adanya hukum keseimbangan unsur hara itu sendiri, di mana ketika magnesium terlalu besar konsentrasinya maka dia akan menekan kalium, sehingga hal inilah yang menjadi latar belakang kenapa bahwa pemupukan dolomit kemudian pemupukan giserit itu tidak boleh terlalu banyak. Karena masih ada sahabat-sahabat Brunel yang memupuk dolomit sekali tabur 5 kilo itu masih ada. Salah satu efek yang mungkin bisa muncul adalah bahwa konsentrasi magnesium MgO yang ada pada dolomit walaupun hanya 18–22%, tapi jumlahnya sampai 5 kilo, maka konsentrasi magnesium akan cukup besar. Nah, ketika dia diberikan dalam jumlah cukup besar, kalium yang ada mungkin karena belum masuk ke dalam rotasi mupuknya, maka kalium yang dalam jumlah yang sedikit ini akan semakin tertekan lagi oleh kadar magnesium yang diberikan. Saya ulangi lagi sekali lagi. Magnesium dan kalium itu adalah bersifat antagonistik. Ketika magnesium terlalu tinggi, maka akan menekan kalium. Begitu juga dengan kebalikannya. Kebanyakan kalium juga akan menekan magnesium. Sehingga hal ini akan menjadi sebuah dasar kenapa dolomit tidak boleh diberikan terlalu banyak bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukan walaupun misalnya penggunanya 3 kilo, ketika KCl 2 kilo ya nggak ada masalah. Tapi masih banyak sahabat-sahabat Brunel yang memupuk dolomit sekali tabur 5 kilo karena memang dolomit mungkin satu sak cuma 50 ribuan saja. Nah, ini yang harus menjadi menjadi perhatian kita semuanya untuk bicara tentang kekurangan kalium. Nah, kekurangan kalium ini sahabat Brunel bahwa yang sudah bercak-bercak seperti ini, maka semakin lama maka bercaknya itu akan menjadi satu, bahkan akan menjadi spot-spot seperti ini. Jadi dia awalnya mungkin bercak-bercak kecil saja. Namun begitu dia karena terlalu parah, maka dia akan menjadi satu, di mana bahwa seolah-olah ada lembaran warnanya oranye, padahal sebenarnya adalah terbentuk dari bercak-bercak kuning, bercak-bercak oranye yang menyatu menjadi satu. Nah, pada tanaman kelapa sawit sendiri ketika dia sudah mengalami defisiensi kalium seperti ini, maka yang kuning ini wajib kita ikhlaskan. Artinya, kalau kita sudah mengalami confluent orange spotting, kemudian karena kekurangan KCl, kemudian sahabat Brunel memupuk KCl pada tanaman kelapa sawit kita, maka jangan berharap bahwa yang bercak-bercak kuning ini akan kembali pulih hijau kembali, itu tidak, karena dia bersifat permanen. Sehingga ketika kita memupuk KCl misalnya ataupun MOP dengan 60% K2O, kita berharap bahwa pupus mudanya nanti akan menjadi pulih dan tidak akan terkena dari dampak
kekurangan kalium mendatang. Sehingga yang kuning ya wassalamualaikum, sudah kita ikhlaskan saja. Seperti itu penjelasan dari kekurangan kalium dalam hal ini adalah confluent orange spotting pada tanaman kelapa sawit. Semoga bermanfaat. Dan satu lagi, kenapa kekurangan kalium itu bercaknya dimulai dari pelepah yang paling bawah? Karena bahwa kalium bersifat mobile, sehingga dia akan terakumulasi bawah. Ketika akumulasi tidak ada, maka bercak kuning atau bercak oranye ini biasanya dimulai pada pelepah paling bawah. Ketika kondisinya sangat-sangat jika kondisinya sangat-sangat parah, maka kekurangan kalium yang mengenai pada pelepah bawah, maka dia akan menyebabkan pelepah bawahnya akan menjadi kering. Sehingga kekurangan magnesium ya kering, kekurangan kalium ya kering, kekurangan nitrogen juga pelepah bawah kering, karena nitrogen, kalium, dan magnesium bersifat mobile pada tanaman kelapa sawit. Dan mungkin ada sedikit saya panjangkan sedikit. Bicara tentang defisiensi kalium ini, terkadang ada tanaman-tanaman tua kita yang ada dalam sebuah hamparan, tiba-tiba kuning satu tok, confluent orange spotting. Kadang-kadang dalam satu hamparan itu ada satu tanaman tua kok tiba-tiba dia menguning. Walaupun dia sudah ditambah KCl 3 kilo, 2 kilo, bahkan lebih sekalipun, maka dia tidak akan sembuh. Kenapa? Karena bahwa ada yang disebut namanya penurunan kemampuan dalam penyerapan kalium itu adalah ada pada genetik tanaman kelapa sawit yang mungkin muncul pada tanaman tua. Sehingga ketika defisiensi, yang namanya defisiensi, maka tidak hanya menyerang pada satu tanaman saja. Namun jika hanya terjadi pada satu tanaman, bergerak warnanya confluent orange spotting bercak-bercak kuning, maka ya dia akan berarti tanaman kita sudah mengalami penurunan kemampuan dalam penyerapan. Ini bawaan genetik, dan ini biasanya muncul pada tanaman-tanaman tua. Seperti itu mungkin penjelasan The Brondol. Jadi kalau misalnya ada satu tok, ya itu mungkin genetik. Tapi kalau namanya semuanya kita pupuk dengan menggunakan mop, kita secara rutin kok kurang, masih bintik-bintik kuning ataupun confluent orange spotting hampir menyerang pada beberapa tanaman kita, ya fake. Berarti memang mungkin KCl yang kita berikan kurang, atau malah tertekan dolumin yang tadi saya jelaskan. Tapi bukan genetik. Kalau namanya genetik itu berarti cuma hanya satu saja. Mungkin dari sekumpulan teman-temannya Pendi, ternyata Pendi ini yang gampang pucat gara-gara gajiannya kurang misalnya. Padahal gajinya sama nih, tapi mungkin Pendi gampang pucat karena mungkin secara genetik Pendi itu gajinya harus gede. Itu mungkin penjelasan gampang dari The Brondol. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda, dan semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan masyarakat, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.